Menggegerkan, Kiai Syarif Rahmat membongkar kebohongan makam Mbah Priuk atau Gubah Al-Hadad. Tentang kuburan Mbah Priuk yang katanya wali itu, yang katanya namanya Tanjung Priuk berasal dari dia, ternyata semua itu bohong belaka. Ingin tahu bagaimana faktanya dan juga penjelasannya? Saksikan video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui, makam Mbah Priuk yang berada di Jakarta Utara atau yang lebih dikenal dengan Gubah Al-Hadad itu setiap hari masih banyak orang yang mengunjungi dan berziarah. Bahkan kalau kita lihat haulnya itu diselenggarakan dengan sangat luar biasa. Tetapi ternyata ada hal yang sangat-sangat menggegerkan, di mana seorang kiai yang bernama Kiai Syarif Rahmat itu melakukan investigasi, penelitian, pengkajian, dan ternyata didapati bahwa makam Gubah Al-Hadad itu hanyalah sebuah bangunan kosong, tidak ada seseorang pun yang dimakamkan di tempat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat dan juga bagaimana hasil investigasi beliau, kita akan saksikan lengkapnya pada video berikut ini. Izin saya menjelaskan sedikit ya tentang kisah perjalanan makam Ex Dobo ini, di mana memang benar pemerintah sendiri sudah menyediakan makam tersebut di tahun 1997. Dan ini udah ada suratnya yang dari pemerintah, dan ini ada lokasi dari pemindahan, berikut nama-nama dan juga tempatnya. Nah, dari sini mereka membuat buku khurafat-khurafat baru lagi dengan tujuan agar makam ini lebih berkeramat. Dan itu tahun berapa tuh? Nah, yang ini berbeda-beda nih, dari tahunnya beda-beda. Ada dari 1727. Oh, itu cerita wafatnya ceritanya. Nah, ceritanya. Ini beda lagi, yang ini beda lagi. 1870. Yang ini beda lagi. Jadi dia sengaja menggiring-giring opini ke masyarakat agar masyarakat lebih percaya tentang makam Ex Dobo ini. Dan ini memang ada buku merah yang kami bawa. Memang ini yang menulis bukan orang-orang sembarangan, jadi memang sudah dibuktikan. Dan ini ada makam yang memang makam ini makam dari makam keramat luar Batang, yang anehnya sekarang ada di sana. Sekarang di mana? Ada di sana juga. Di tempat Priuk juga. Di Ex Dobo. Ya. Jadi sengaja mereka bikin makam-makam baru yang untuk memperkuat posisi mereka di sana. Nah, yang ini tentang cagar budaya yang memang kita lagi kaji. Kita kaji terus tentang cagar budaya, karena cagar budaya ini terbagi atas beberapa item. Kita mungkin masuk dari lini yang mana agar cagar budaya ini bisa serta-merta pupus, bisa ditarik, karena cagar budaya ini punya beberapa kriteria atau syarat. Nah, ini kan kaitannya memang waktu 2017 ini dengan politik, kita nggak bisa lari dari hal itu. Makanya kita akan dorong hal ini pelan-pelan ya, agar mudah-mudahan harapan kita semua, kita bisa mancing ikan di air keruh tapi airnya tidak keruh. Artinya secara elegan kita akan berkomunikasi lebih persuasif kepada mereka yang ada di Ex Dobo agar mau bersedia dan juga bisa berkomunikasi dengan
kita semua. Dan sampai saat ini mereka tertutup untuk komunikasi sama kami, apalagi dengan petugas. Nah, ini juga ada tesis di sini. Tesis ini yang memang dikeluarkan salah satu purnawirawan yang sudah meninggal ya. Tesisnya ada, kami bawa juga. Siapa namanya, Bang? Masih nggak kelihatan. Raditya Wicaksono dari kepolisian yang memang dia juga sekarang udah almarhum. Kita doakan semoga beliau diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Isi tesisnya apa itu? isi tesisnya tentang makam Mbah Priuk sendiri. Kesimpulannya? Kesimpulannya sama dengan buku merah. Nanti mungkin Yai bisa baca sedikit. Nah, harapan kami yang pertama, satu, memutus mata rantai wisata religi yang sekarang masih ada. Karena kebanyakan dari daerah masih belum paham tentang makam Ex Dobo. Yang kedua, mengubah cagar budaya ini kalau bisa kita cabut atau kita hapus. Cagar budaya ini bertentangan sekali dengan undang-undang yang ada. Kalau sudah masuk cagar budaya, harusnya yang ada di sana yaitu PJLP dari pemerintah, bukan keluarga atau perseorangan. Ini kan udah yang coba kita dalami, di mana sisi salahnya atau seperti apa bisa jadi cagar budaya itu. Makanya kami sampai sekarang tetap mendalami cagar budaya dan juga status tanah yang ada di sana, Yai. Dan yang paling krusial kemarin ada pembangunan masjid di area itu, tapi bukan wilayah Kecamatan Koja, Kecamatan Tanjung Priuk. Ini secara batas wilayah udah menyalahi aturan. Karena tempat itu masih wilayah Kecamatan Koja, bukan Kecamatan Tanjung Priuk. Nah, buku merah ini mungkin Yai juga sudah baca, jelas menerangkan bahwa makam ini sudah pindah. Makanya kami terus menyiarkan tentang bagaimana masyarakat bisa terhindar dari kesesatan, yaitu yang mengajak sama-sama untuk berpikir cerdas agar apa yang menjadi impian kita sama-sama ini bisa berlangsung baik gitu. Nah, terlebih lagi tentang ini yang sekarang dan ini. Kita juga masih bingung loh, kenapa dia bisa makam luar Batang dipindahkan ke sini gitu. Itu bagaimana ya keramat luar Batangnya ya? Oh, sekarang itu di lokasi itu ada tulisan luar Batang juga. Makam Husein. Nggak ada. Habib Husein yang di luar Batang pindah ke situ. Jadi ada nama Habib Husein-nya. Di sini ada. Ada. Itu keramat. Coba di nggak komplek. biar kebaca coba. Deketin aja, jangan zoom, kalau zoom pecah nanti. Itu di tempat di situ ada itu ya? Ada itu. Sejak kapan? Gini Pak Iman, Ya. saya tambahkan. Ini kan foto sebelum diperbaharui seperti ini. Ya. Nah, di samping yang disebut Habib Hasan Al-Haddad ini tidak ada makam. Iya. Berarti ini kan kurang lebih setelah 2010 atau sebelum 2010. Iya. Setelah dia membuat makam lagi kan. Samping Habib Hasan tidak ada makam. Nah, diperbarui sama dia direnovasi seperti ini. Timbullah makam ini yang disebut Habib Husein Al-Idrus yang di luar Batang. Jadi Baru itu berarti ya? baru sebelumnya nggak ada ini saat dia bikin lagi nih. Nah, setelah diperbarui seperti ini baru ini yang dibikin. Nah, itu yang dibongkar jelas pasti nggak ada. Nggak ada. Pasti. Ini proses bongkarannya berarti. Proses pembongkaran makam. Ini bukan ini saat dia bikin lagi. Bikin. Saat dia bikin lagi. Iya, setahu saya nggak ada makam lain, cuma satu tapak makam itu doang. Ya, dari satu kelipatan itu 12 tahun di atas saya yang menceritakan kepada saya, yaitu orang-orang sekitar Budi Dharma itu aja sudah mengakui, sampai tukang pencatatannya ngomong itu sudah dipindah 97. Iya, benar. Gak usah dipakai ngomong-ngomong lagi. Karena apa? Sudah disetujui 3 pilar dari wali kota, dari kepolisian maupun dari Kodim. Itu sepakat semua duduk situ beserta beberapa ulama pindah. Udah titik. Lalu penggalinya pun masih ada di situ, kebetulan masih ada yang hidup. Sekarang posisinya sedang dalam keadaan sakit. Ya, ini cerita semua kepada saya. Akhirnya mereka semua saya persatukan, saya rangkum. Nah, itu bisa. Cuman belum bisa dihadirkan sekarang.
narasumbernya. Jadi kalau dibilang kalau mau mencari bukti nggak usah jauh-jauh ke Budi Dharma, ayo gitu. Itu lebih tepat karena makamnya ada, pendataannya, pencatatannya pada saat hadir. Padahal kan kalau orang mau dipindahin kuburan harus ada pencatatan administratifnya dapatnya itulah di Budi Dharma. Dan itu sudah dibicarakan orang di Dharma. Ngapain orang sekarang spekulasi ini tuh, tinggal tanya aja ke Budi Dharma. Buku ada di sini. ada di situ dan dikuatkanlah oleh buku itu supaya orang lain banyak tahu. Buku merah. Jadi fix bahwa di kubah itu kosong ya. Kosong, sudah kosong. Kalau semisal Kiai izin ya bilang masih ada selain tahun di atas 97 itu semuanya itu hanya supaya ya orang biar inilah katanya ya, kami bohong ini. Masa pemerintah 3 pilar pada satu berani dibohongi, kan nggak, nonsens lah. Membohongi negara pada saat itu kan udah kejahatannya luar biasa. Boleh dijelaskan namanya kan siapa? Nama saya Handoko Hartono, kebetulan saya di utara tokoh masyarakat juga. Ya dasar ini kan saya ikut Kiai Muklis di Rorotan. Dasarnya ya saya ingin supaya kebenaran itu terungkap di situ. Karena kan bagi kami mengaku-ngaku di sana bahwa ada, apalagi ada kegiatan kabar seperti itu kurang pantas lah. Jadi ya bisa bikin kotor kota Jakarta Utara. Makanya kita berjuang untuk membuktikan ini loh kepalsuannya gitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa di yang adanya kubah Al-Haddad itu ada makamnya itu fake, bohong ya. Sekarang bohong dan bukan Al-Haddad. Kan sekarang setahu saya yang dipanggil Ali Jainal di situ bukan Al-Haddad itu. Bukan Al-Haddad, Al-Haddad aslinya. Ini sepengingatan orang tua saya yang ceritakan kepada saya nih ya. Senior saya bilang, Handoko dulu itu ada yang namanya Al-Haddad, emang bener. Cuman dia posisinya itu ABK kapal yang sedang bekerja di kapal, sakit, mau dibawa ke rumah sakit, dan bukan di Priok, dia adanya di Pondok Dayung sono deket Ancol. Nah pada saat dia mau dibawa ke tepian sudah meninggal di laut. Jadi yang pas saat sampai ke darat itu sudah meninggal. Sudah meninggal dunia orangnya gitu. Anda ini ya, Bukan tokoh ulama agama, bukan bicara agama. ABK anak buah kapal lah itu dia. Ya Al-Haddad aslinya gitu. dan kuburannya sudah dipindahkan. Ya kuburannya kalau dia ditanam di situ, dikuburkan di situ pun saya nggak bisa bicara dulu. Ya udah, kalau 97 apapun ulama yang dianggap ulama tokoh agama 97 yang ada di sekarang yang kita sebut makam Mbak Priok itu sudah dipindahkan tahun 97 itu dan sudah tercatat di Budi Dharma. Budi Dharma ini kan punya negara, taman TPU umum, dan mereka sudah mencatat itu. Jadi kalau kita bicara yang lain, tanya lagi ulama ini, ulama itu, kan Budi Dharma aja tanya, bener nggak sih gitu. Dan itu benar di Budi Dharma tercatat, dikuatkan oleh buku merah, disetujui oleh 3 pilar dan beberapa tokoh ulama pada saat itu tahun 97. Dipindahkan ke Budi Dharma atas nama apa? Siapa? Nah khusus warga umum, karena yang dipindahkan pada saat itu bukan hanya kuburan ulama yang ada di sini, ulama ya, umum juga dipindahkan, cuman bertahap-tahap, tapi 97 itu. Nah khusus yang dianggap ulama kuburannya ada di foto di situ, dibedakan karena ada pagar-pagarnya, dikhususkan lah, dihormati. Kok Ustaz bisa tahu, bisa cerita di keliling pagar tahun berapa tak? Ya tahun 2012 saya mimpi tahan di situ juga. Ya 2012. Berarti pada saat ngubur itu Pak Ustaz masih itulah rabun lah, karena ada yang Herman aslinya ya, bukan Hermanto ya. Oh, mestinya harusnya cerita tuh Pak Ustaz Herman, bukan Hermanto ya. Terus Mas Handoko Ya. yang tadi kan disebutnya dibedakan yang tokoh-tokoh ulama. Nah yang Haddadi masuk di kelompok ulama atau tidak? Gimana Kiai? Kan tadi yang ulama itu tokoh-tokoh dipindah-pindah, pisah-pisahkan, Iya. dan dibedakan. Iya. Nah, Al-Haddad ini masuk di kelompok ulama nggak di situ? Iya, di dalam yang di pagar itu. Ya tujuannya supaya orang kan karena dianggap dia dulu mungkin ya dalam artian disetting supaya ini lo dihormati, dan cara bangsa mereka menghormati kan kurang lebih seperti itu. Ya jadi dibedakanlah kuburannya, dikasih pagar-pagar itu supaya orang kalau ini lo yang dulu pindahan dari Gobo, makam Gobo sebutnya. Dia yang saya tanyakan, setahu saya
makam itu kan tidak ada nama. Makam itu kan patoknya kan hanya periuk, tua yang pakai tanah liat. Dan saya tahu banget nggak ada yang tahu namanya, sampai istilahnya kuncen kuburannya untuk penunggu makam Dobo itu nggak tahu, sampai abah saya pun orang tua dari di sana dan tahu. Nah, dipindahkannya dia ke Budi Dharma atas nama siapa? Nah, waktu dipindahkan ke Budi Dharma, Al-Haddad, marganya Al-Haddad. Nah, inilah yang membuat rancu, karena Bapak dari tokoh masyarakat setempat pun mengetahui bahwa itu memang tidak ada namanya. Nggak ada namanya, cuman ada warga situ kan namanya supaya tempat itu jadi terkenal, supaya ditaruhlah pada saat itu kan memang lagi booming kan masalah Habib-Habiban itu. Jadi ya ditaruhlah itu supaya dihormati di situ. Makanya saya tanya sama Pak Haji Hamidnya yang menjaga kuburan. Saya tanya, Pak Hamid itu sering datang banget ke rumah saya ya minta pemeliharaan makam gitu kan, nenek saya karena 2 kuburan. Hamid, itu kuburannya siapa? Itu kalau kata orang dulu, itu makam pertama di Jalan Dobo. Orang itu mati, gak ada yang tahu dia nelayan katanya. Betul. Karena dia nelayan, akhirnya gak ada yang tahu namanya, daripada dia digeletakin aja dikubur, gak ada tahu namanya, dikasih periuk. Nah di sini ditarik. Ini garis benangnya. Iya. Dan itu bukan tokoh ulama, bukan perwakilan agama, tapi anak buah kapal yang sakit pada saat itu, keturunan ya dari sana. Bang. Ya dari Jadi begitu. dengan marga Al-Haddad sebagai anak buah kapal. Ya benar Bang, namanya juga tutup. Melihat langsung kan kita tidak, dari segi umur saya pun kan nggak mungkin saya ada pada saat itu, belum lahir mungkin. Jadi bukan naik periuk terus bisa. Ya, Nah, iya. Kalau orang asli tinggal di sana, dia juga bingung. Dulu kita biasa aja gini, nggak ada yang terkenal begini. Kenapa sekarang jadi terkenal begini? Nah, semua itu orang pada ngomong begitu sekitar situ. Aneh, pada merasa aneh. Ya, tambahan ya. Iya. Saya kan kebetulan orang Cilincing, Rorotan. Saya asli situ Betawi. Kakek saya orang situ. Buyut saya orang situ. Dan dari kecil nggak ada cerita-cerita itu. Begitu saya pulang dari pesantren, kok ada Mbak Priuk gitu. Dari semenjak itulah saya telusurin, kemudian dulu menyebarkan buku ini yang dari MUI gitu di tahun-tahun itu. Makanya saya tahu persis itu tidak ada di situ, karena saya orang situ, kakek saya orang situ, leluhur saya orang situ. Itu barangkali perlu namanya siapa nih? Saya Ahmad Mukhlis Fadil, kebetulan ketua PWI-LS Jakarta. Dan juga punya pesantren juga di sana kecil-kecilan, dan juga kita aktif di NU dan sebagainya. Oke, kamu ya sudah. Jadi kesimpulan pembicaraan kita malam ini dari para tokoh yang Kang Bau Rekso istilahnya. Ye, Mas Andoko ya. Ya, siap. Jadi Beliau ada di sana, juga beliau ada di sana. Kita menyimpulkan bahwa memang cerita Mbah Priuk yang sedemikian keramat itu ya bohong adanya. Pertama, bahwa yang disebut dengan Habib Hasan Al-Haddad itu ada orangnya memang, tetapi dia adalah anak buah kapal ABK yang meninggal di kapal dalam perjalanan, bukan dai, bukan ulama, apalagi wali. Nah, kemudian karena meninggal dunia, lalu dimakamkanlah di Dobo, Jalan Dobo. Nah, kemudian kira-kira tahun 97 ya, makam dia dipindahkan ke
Budi Dharma. Budi Dharma. Nah, waktu dipindahkan itu jasadnya masih utuh atau bagaimana? Tulang belulang. Tulang belulang. Nah, dari kesaksian yang Gali, yang hari ini mestinya hadir tapi sedang sakit, itu sudah tulang belulang. Dia yang memindahkan itu. Gitu, tulang belulang ya. Jadi Ya, jelas kalau gitu memang sudah dipindahkan dan sekarang tulang-tulang itu ada di Budi Dharma. dengan tanda khusus di pagar. Ya, semua ditandain ya. Itu yang bikin tanda siapa tuh? Ya pemerintah pada saat itu. Jadi supaya menghormati, karena yang dipindahin kan bukan yang dihormati aja, tapi ada pemakaman umum juga, pemakaman umum Robo namanya. Nah, saya kira fix jelas sekali ya. Ya. Fix jelas sekali. Bagi kalian yang masih maksa juga mau berziarah ke apa tuh Gubah ada ya, kalian ziarah ke tanah kosong. Kita sedang menuju ke makam Hasan Al-Haddad ya, apa? Yang mana makamnya? Namun tadi Pak Ustadz. Oh iya. Oh. Makamnya ini. Ya, pokoknya deretannya ada. Oh, ditunjukkan yang mana kira-kira makamnya? Ini apa nih? Ini makam Habib siapa ini? Ini Memang semua udah oh Cingli mana Cingli? sudah dibongkar memang ya. Ini udah dicabutin memang. Saya lupa, bukan di deretan ini, bukan di tengah ini, antara tiga ini. Lupa ingat. Namanya siapa? Iya ini berarti ini. Oh, panjenengan Ada 11, kan nggak waktu 1, 2, pemindahan itu? 3, 4, 5, 6, ada berapa? 11 nggak? Coba. Nah. Kita yang ada di kantor. Matur nuwun. Oke, mana ya? Silakan masuk. Yang Matur nuwun nih, Masya Allah. yang ada di kantor sesuai dengan PSA kita ya Pak. Yang tertata nama-namanya. Contoh ya, kita ambil contoh ini Mardia. Mardia berarti ada di atas makamnya. Sana ya, Mardia ya. Nah, berarti kan di bawah Mardia ini. Ini keluarga Alatas makam B. Alatas itu siapa maksudnya? Tapi kok Kel namanya siapa? Ini Hasan nih, Hasan bin. Nah, Lalu masalahnya ini Kel keluarga berarti nggak ada namanya. Ini kan? Keluarga Alatas makam B. Namanya siapa? Nah ini ada Kiai Ibrahim yang tadi saya maksud. Kiai Ibrahim ada. Ya, udah tahu Kiai semuanya. Ibrahim ada. Salah satunya Kiai Ibrahim sama sih. Semua yang jadi masalah sini kok keluarga Alatas makam B, keluarga Alatas makam A. Ini Alatas yang mana dan siapa? Nggak ada namanya. Saya tidak tahu. Ingat saya ini pokoknya pindahan yang dari apa Jalan Duku yang Habib Hasan itu. Habib Yang Hasan. mana? Yang katanya Habib Hasan yang mana? Saya lupa ya, pokoknya deretan ini. Bukan sana ini. Apa yang ini? kita dari dinas pertama dan tata kota ini bagian A. Nah ini bagian pemetaan. Kalau ada yang kurang silakan. Ya, mohon jelaskan ya, Pak Jenderal ya. Di sini ada keluarga Alatas. Yang ini toh? Lupa. Nah, ini namanya siapa? Kalau untuk nama Berapa? Berapa? Ingat saya di Cungkup itu 11. yang data kita ada makamnya cuma begitu doang. Cuma marga doang. Marga doang. Apa nanti namanya menyusul bisa dibikin atau gimana? Ya kan? Kan orang biasanya kan nama dulu bukan marga dulu. Ini marganya sudah ada 2 biji, 3 malah. Tapi namanya belum ada. Nah, ini Alatas siapa? Alatas siapa? Alatas siapa? Enggak ada tuh. Individunya ya. Iya. Ini sesuai data yang kita punya aja ya. Berarti Ini data dari mana itu? file kantor kantor ya. Nah ini admin kita. Oh, artinya dari mana dapat nama-nama ini? Ya, saya masuk sih pas masuk di sini itu udah ada begitu di Apa yang di ujung? Oh, sebelumnya? pas pemindahan itu kita kurang tahu pasti ya. Ada berapa? Nggak tahu gitu. Nggak ditanya saya. Enggak, tapi yang pasti gitu loh Pak Kiai ya, Pak Admin ya. Oh, makam yang ada di Kubah Al-Haddad itu pindah ke sini tahun 97. Ya, 15 Oktober 97. Fik itu ya. Saya yakin, fix. Ini penting buat kita Bisa semua. dilihat Google harinya Rabu. Yang diklaim sebagai Kubah Al-Haddad ada makam keramat itu sebetulnya sudah dipindah. Toh? Sudah dipindah. Selesai. Sudah dipindah. Saya belum tahu Cingli yang mana Cingli. Sudah dipindah. Saya tidak ragu sudah dipindah.
Dan kita perlu juga informasi beliau juga tambahan. Siap. Jam berapa bisa ketemu? Ini merosot. Barasol. Nah terus setelah pindah ke sini, keluarganya ada yang datang nggak ke sini? Kalau memang dia keluarga alatas, kemudian punya keluarga, punya turunan atau warganya, pasti datang ke sini kan? Menjelaskan namanya siapa, datanya ada. Selama ini nggak ada yang datang ke sini. Ingat saya kalau yang tua tadi Habib Muhammad, dia marah. Tempat aslinya dia nggak ziarah juga, kesini apalagi. Baru dia ziarah itu Februari tahun 2000 itu. Karena 2010. tahun 2000, 2000. zaman Gus Dur presiden lah. Jadi ada tenggat waktu 3 tahunan. Nah, ada juga makam Habib. Ini Habib siapa nggak jelas tuh? Nah kan memang sudah diambil patoknya. Pernah ya ada yang ngambil kan, ya ada yang nyolong kan? Iya, ini bener ini. Diambil oleh siapa? Gak tahu. Artinya gini, mungkin motivasinya kita tahu dipindahkan kemana gitu, atau sedang mencari tempat yang baru supaya patoknya kan, kalau patok tua kan dihargai sangat mahal. Mungkin wilayah tertentu belum ada patok tua, nah patok tua itu nanti dimerekin gitu. Karena di sini mungkin kurang ada yang perhatikan gitu. Mungkin patoknya diambil daripada bikin baru, kan lebih baik patok yang tua kan. Kalau patok tua kan nanti orang kan Diamankan mungkin kemarin bisa. masa patok aja diamankan, kan lebih aman kan kuburannya. Nah ahli warisnya siapa? Anda tahu? Nggak tahu. Nah ini sih Pernah ada yang ke kantor gitu kali, ke kantor laporan gitu. Iya, kan harus bertanggung jawab. Kalau memang dia keluarga atas yang datang, diklarifikasi makam siapa, namanya siapa, mana keluarganya, kan? Kan nggak ada sampai hari ini kan? Malah yang dipertahankan di sana diklaimnya, kan? Ya. Nah ini sangat tidak masuk akal. Kuburannya sudah pindah ke sini, mereka tidak ada ngurus ke sini, tapi malah mempertahankan di sana, atau karena tanahnya luas di sana. Iya, 5,4 hektar. Luas. Tapi bukan tanah mereka, bukan tanah Habib itu. Oh bukan? Bukan. Habib bukannya orang kaya? Surat zaman tahu abad 19 mana ada Habib yang kaya ya? Kere semua. Nah tuh. Orang dia baru datang kok gimana? Datang dari Yaman. Istri aja nggak punya. Paling punya lahan sampai 5,4. Nggak ada itu ceritanya. Nggak, itu bisa dibuka sejarah itu. Pada era itu nggak ada Habib yang kaya. penting ini ditunjukkan bahwa ada makam pindahan dari makam Dobo ya. Dobo ini segini Ya, banyak. memang udah dipindah sini. Ada juga makam siapa, Kiai Ibrahim. Ibrahim yang mana ya? Nggak tahu ada namanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada namanya nggak? Kiai Ibrahim. Pokoknya ada. Nah ini Pak Supratman, Kiai Supratman yang ini ya, Pak Supratman. Kiai Ibrahim yang ini. Nggak ada ya. Tadinya itu ada namanya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Kiai Ibrahim ya ini. 2, 3, 4, 5. Ini kan? Ini Kiai Ibrahim, ini Kiai Supratman, Pak Supratman. 6 ya. Nah, ini Zen B Muhammad itu siapa? Aisyah binti Abdullah juga siapa? Tapi ini selama ini nggak ada yang ziarah sini ya. Awal-awal sih ada yang ziarah. Cuma kan kita Iya. salah satunya juga ziarah saya. Kamu jujur aja. Jadi saya udah nggak ke sana tadinya ya. Ziarahnya ke sini, kalau ngantar jenazah mesti mampir ziarah sini. Dengan dalih. Oh, saya kan muhibin juga asalnya. Jujur aja saya harus. Sekarang udah taubat nasuha. Boy, dari tahun 2019 saya udah tidak percaya Habib itu dulu ya Rasulullah. Apa alasannya? Lo mau Habib pada di penjara di RPJ Pinang. Kasusnya cabul, asusila, nipu, narkoba, teroris. Di RPJ Pinang tuh ya. Banyak Habib di penjara. Itu saya nggak percaya. Habib di penjara kasusnya memalukan itu. Ini Kiai sama lupa lagi. Miftah, Kiai Miftahul. Miftahul Falah. Pala bukan ayar ya? Oh iya. Oh iya, bukan. Oh bukan. Ada. Haji Amin Saiful Amin tuh bareng sama beliau ini dulu. Oh, Haji apa? Saiful Amin Ciganjur. Oh iya. Jadi Gus Dur kalau di Jakarta Utara pasti sama beliau sama kayak apa? Enggak selalu. Itu teman saya. Iya, iya. Saiful Amin ya. Iya. Lalu selesai. Ada yang bisa diminta informasi lagi? Pak RW mau udah selesai ya? Urusannya aman ya? Jadi Pak RW sini dulu ngapain? Pak RW Jadi penguasanya yang pada ziarah bukan Habib ke sini, justru orang-orang kita, orang-orang umum. Kalau untuk hal itu saya nggak ini ya. Yang jelas ada orang ziarah, cuma kita nggak. Iya, menanyakan betul. Nah, betul. Dari mana siapa? Karena udah meyakini sono udah dibongkar. aja. Udah dibongkar.
Nah, ini kan umum. Betul. Apapun boleh masuk, boleh ziarah. Nah inilah para pemirsa sekalian, kita sudah bincang-bincang dengan penguasa wilayah Pak RW kita ini, masya Allah, dengan ulama setempat di sini yang juga dulunya Fibin kelas berat ya, tapi beliau menyaksikan betul bahwa makam yang ada di Kubah Al-Hadad itu sudah pindah Yang di Jalan Dobo. Dobo sudah pindah. Dan itu pun sebenarnya bukan makam pertama ya, Bukan. saya baru tahu Dia dari Ancol. dari Ancol Lantamal dipindah ke pemakaman umum Jalan Dobo Street. Street. Ya, bahasa Belanda Street. Dobo Street. Habis itu Dokumen 1925. habis itu dipindahkan kembali ke sini. Terus dibongkar, digusur tahun 97 itu. Betul. Gitu. Jadi kalau keributan yang terjadi pada tahun 2010 di mana saya ceramah di Wali Kota Jakarta Utara dan bertemu dengan Lantamal juga Kapolres, dan sudah ada penjelasan Wali Kota bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, ternyata benar terjadi. Iya. 2010 Iya. itu memang sudah nggak ada kuburan di sana kan, masih lama. Bukan, udah nggak ada. Baik ya, jadi saudara, saya tidak mau bicara dengan cerita kata orang, tapi saya turun langsung ke tempatnya dan bertemu dengan para penguasa sekaligus orang yang tahu benar tentang perjalanan makam di tempat ini. Ini semua teman-teman kita dari PWI, dari Banser, dan semuanya lah, masyarakat yang betul-betul perhatian dengan masalah kuburan di Indonesia ini telah banyak berbincang-bincang, dan pada akhirnya mudah-mudahan ini menjadi akhir pembicaraan kita tentang kuburan Mbah Priuk yang katanya wali itu, yang katanya namanya Tanjung Priuk berasal dari dia. Ternyata semua itu bohong belaka, gitu ya. Ya. Terima kasih. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi kita bisa melihat dan mendengar bagaimana penjelasan Kiai Syarif Rahmat beserta dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama di wilayah tersebut, yang menegaskan kepada kita bahwa kita sudah dibohongi, bahwa adanya kuburan seorang yang sangat-sangat hebat yang disebut sebagai kuburan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi di situ, tetapi sudah dipindahkan. Jadi tentang kekeramatan daripada Kubah Al-Haddad itu adalah satu kebohongan. Oleh karenanya kepada kita semua, seluruh kaum muslimin, tentu ini menjadi satu pencerahan, satu informasi yang sangat berharga. Karena banyak sudah orang-orang yang sudah tertipu dan dibohongi dengan perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan yang menganggap bahwa makam Kubah Al-Haddad atau makam keramat Mbah Priuk ini adalah sesuatu yang di dalamnya terkubur orang yang dikatakan berjasa bagi agama di negeri ini. Dan faktanya kita sudah dibohongi, dan faktanya Kubah Al-Haddad itu adalah tempat yang kosong, tidak ada seorang pun yang dimakamkan di dalamnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita, agar kita lebih teliti dan juga lebih hati-hati dalam mendapatkan informasi atau dalam hal mendapatkan doktrin-doktrin yang menyesatkan di dalam pemahaman agama. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.